Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, hari ini kita masuk di materi ke-9, Pancasila sebagai sistem etika ya. Saya absen dulu ya nih hari ya. Fatima semalam udah ikut UTS kan? Udah ikut UTS? Udah ya. Kemarin saya japri, Pak. Iya iya iya. Enggak, saya mau ngisi apanya aja, ngisi absennya. Ngisi absen UTS-nya. Ya, ini hari kita masuk materi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, jadi masih dua orangnya nggak apa-apa ya. Pancasila sebagai suatu sistematika pada hakikatnya merupakan suatu nilai, ya, sehingga merupakan sumber dari segala sumber penjabaran norma. Jadi Pancasila ini merupakan inti dari suatu norma, ya. Ini kita bicara norma. Norma seperti yang kita tahu itu ada norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, ya. Jadi hakikatnya Pancasila bukan merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Ya, jadi dalam seperti yang saya pernah sampaikan, dari manapun itu dalam pertimbangan membuat suatu undang-undang pun, para pembuat undang-undang mempertimbangkan akan Pancasila, baru undang-undang dasar. Begitu juga hakim dalam menjatuhkan putusan, ya, dalam mengambil suatu keputusan harus melihat pada nilai-nilai yang berlaku di Pancasila, ya. Tidak bisa dia seenaknya sendiri. Memang dia harus sesuai dengan undang-undang, tapi harus juga norma-norma Pancasila. Jadi kalau norma ada menyangkut norma adat, ya itu memang juga diberlakukan. Dia masuk kepada adat istiadat wilayah di mana dia berada, ya. Itu yang selalu saya bilang, bahwa di mana kita berada kita tidak bisa pukul rata, karena di setiap wilayah negara Indonesia ini adat istiadat dan kebiasaannya itu berbeda, ya kan. Arti dalam pengucapan bahasa pun kadang ada yang berbeda, ya kan. Makanya saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya sebelumnya, kalau insya Allah mereka rezeki lulus PNS, yang pertama mereka harus jumpai adalah kepala suku, kepala adat. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan nilai-nilai yang berlaku di wilayah tersebut. Dan kalaupun nanti kita membuat salah, nanti kepala suku sudah membilang kepada masyarakat adat bahwa dia adalah pendatang, bahwa kita adalah pendatang, dan kita adalah termasuk keluarga kepala suku yang dilindungi. Kita juga harus menjaga nama baik kepala suku setempat, ya. Jangan pula kita sudah dilindungi oleh kepala suku tertentu, kita seenaknya di wilayah mereka, kan. Tidaklah, kita juga harus menjaga etika seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita harus menjaga etika tingkah laku kita, di mana kita dihargai orang, begitu juga kita menghargai orang lain, ya. Jangan pula seenaknya. Jadi etika itu merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
atau etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu dan bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Ya kan? Jadi di sini etika itu pemikiran kritis mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, tingkah laku. Di sini selalu kita tekankan tingkah laku, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita menghadapi orang yang mungkin lebih tua dari kita, ya kan? Kita tidak bisa seenaknya, tutur kata bisa kita lebih lembutkan sehingga tidak menyakiti, ya kan? Mungkin perkataan kita baik, kadangkala ada juga dari intonasi cakap kita, ya. Jadi kemana kita berada, kalau mohon maaf kalau yang orang-orang Batak, kalau masuk ke wilayah Jawa jangan terlalu keras, ya kan? Itulah etikanya di sini, ya kan? Kita menghargai di mana kita berada, bukan siapa kita. Selalu kita menghargai apa yang di mana kita berada, tempat kita berada. Jadi jangan bawa kemauan kita, ya. Jangan bawa kemauan kita, diri kita. Kita harus bawa diri kita masuk ke wilayah mereka. Yang masuk ke wilayah mereka itu dengan dihormati, ya, bukan menjadi stigma negatif kepada masyarakat adat untuk menjauhi kita atau untuk mengusir kita dari wilayah-wilayah adat mereka. Hati-hati. Selanjutnya di sini ada nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nah, inilah nilai. Nilai itu adalah sesuatu ukuran, takaran dalam suatu benda. Ya, suatu benda bernilai, kita bisa kasih harganya, ya, bukan sembarangan. Nah, ya, kita harus lihat nih nilai-nilai dari seseorang, ya. Dalam diri kita juga bisa menimbulkan nilai yang positif, bisa juga menimbulkan nilai yang negatif. Setidaknya kita harus, kalau kita berada di wilayah orang, kita harus menimbulkan nilai yang positif. Seperti kita, kalau yang perempuan sudah berumah tangga, kita ikut suami, berarti kita masuk ke lingkungan yang baru, ya kan? Kita masuk ke lingkungan yang baru. Jangan bawa sifat-sifat kita yang lama yang mungkin negatif, dari masa lalu, dari tempat tinggal kita. Kita bisa sesuaikan bagaimana pembawaan kita sehingga kita dapat diterima dalam masyarakat yang baru, ya. Selanjutnya, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Dia kan, kalau ada nilai-nilai ini dalam diri kita, berarti kita menyadarkan bahwa diri kita memiliki harkat dan martabat, ya. Diri kita memiliki nilai di dalam orang lain, di pandangan orang lain. Jangan sampai kita dicap atau dinilai buruk oleh masyarakat tempat kita berada. Nah, kan kalau sampai kita dicap buruk, maka sangat tidak baik, sehingga kita untuk membangun suasana masuk ke dalam masyarakat setempat,
kita sangat canggung, ya kan? Selalu saya kasih nilai-nilai positif sehingga nantinya ke depannya dapat membantu kita bagaimana kita menempatkan diri dalam suatu kelompok yang baru. Jangan tunjukkan ego kita, tapi tunjukkan akan kemampuan kita, sifat mengalah kita, sehingga kita bisa dihargai orang. Jangan tunjukkan sifat keras kepala kita, kan? Nilai bersumber pada budi, ya, budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku seorang manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Jadi di sini kan nilai-nilainya itu sebagai motivator. Motivator itu apa? Tujuannya untuk mendorong ke arah lebih baik, ya kan? Bagaimana kita mendorong sikap perilaku kita agar dapat lebih baik di dalam kelompok masyarakat misalnya. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki nilai-nilai yang positif dalam masyarakat, bukan nilai-nilai yang negatif. Jangan mau kita dinilai negatif dalam masyarakat. Kenapa? Karena kita, keluarga kita pertama itu bukan saudara, ya kan? Itu saya selalu bilang, keluarga kita yang pertama itu bukan saudara, tapi tetangga. Kenapa? Kalau ada kalian misalnya sakit, butuh bantuan, minta diantari ke rumah sakit, itu pasti kalian menghubungi tetangga. Kalau saudara yang posisinya jauh, kemungkinan tidak akan sampai tepat waktu. Kalaupun bisa membantu tapi tidak tepat waktu, ya. Selanjutnya kita membahas masalah moral. Moral yang berasal dari kata mos atau mores yang merupakan sinonim dari kesusilaan, tabiat, dan kelakuan. Moral ini lebih kepada kelakuan kita, ya, gimana kita menghadapi seseorang. Misalnya dalam dunia kerja kita, misalnya kita interview kerja, bagaimana sikap tingkah laku kita, ya, tutur bahasa kita, sehingga kita dihargai positif sama orang, ya kan? Selalu saya bilang jangan mau menang sendiri. Itu bukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Dalam suatu forum, dalam satu musyawarah dibutuhkan pendapat, jangan mau menang sendiri. Kita boleh kasih masukan, tapi kita tidak boleh menginginkan selalu putusan kita yang diterima, usulan kita yang diterima, ya kan? Yang moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaedah-kaedah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Kan? Moral itu ajaran hal-hal yang baik dan buruk. Jadi hal-hal yang baik dan buruk ini selalu diajarkan. Agar apa? Agar selalu menjadi pembanding. Kan? Kadang baik dan buruk ini bedanya hanya tipis, ya kan? Nah, seperti kita kalau kalian yang mahasiswa yang orang-orang Batak yang nada suaranya tinggi, ya kan? Kalau kita di Medan mungkin bisa menerimanya, ya kan? Tapi kalau kalian masuk ke Pulau Jawa, berkesan kalian marah-marah. Itu yang perlu menjadi pertimbangan kalau dalam kita bertutur kata. Moral dalam perwujudan yang dapat berupa peraturan atau prinsip yang benar baik
terpuji dan mulia, kan? Jadi moral ini dapat juga berbentuk suatu peraturan. Peraturan apa? Kalau kita dalam yang kita yang beragama Islam selaku muslim atau muslimah, ada tuh batas-batas nilai-nilai yang diterapkan dalam agama kita, sehingga kita tidak seenaknya dalam melakukan suatu tindakan, kan ada nilai batasannya itu, ya. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan atau kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Kalau yang kita bertingkah laku sesuai dengan aturan, maka dianggap benar. Tapi kalau kita bertingkah laku tidak sesuai aturan yang berlaku dalam suatu kawasan adat atau kawasan lingkungan tertentu, pasti dianggap kita melenceng. Makanya saya selalu ingatkan, kalau kita ditugaskan keluar kota yang nuansa adatnya kental, maka kita lebih baik jumpai kepala adatnya, agar jika kita melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita ada yang mengingatkan, tidak langsung dihakimi, tidak langsung dijudge sebagai sesuatu yang bersalah, kan? Artinya moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bangsa dan negara. Contohnya apa ini? Ya, kesetiaan kita bentar ya. Selanjutnya, moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang seperti yang saya bilang pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, bahwa dalam suatu masyarakat itu, di mana kita masuki suatu masyarakat baru, sudah ada hukum tatanan masyarakat baru yang masyarakat yang biasa ada di sana. Jadi kalau kita memang masuk ke suatu kawasan yang baru, jangan kita anggap sama seperti tempat kita berasal, karena belum tentu aturan-aturan itu sama. Bisa saja baik menurut yang biasa kita tinggal, tapi belum tentu baik menurut tempat yang kita datangi sebagai tempat baru, apalagi di wilayah-wilayah adat tertentu. Nah, karena selalu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku dalam hukum adat. Kenapa? Karena bukan mereka yang mengharapkan kita ikut mereka atau kita masuk ke wilayah mereka, tapi kitalah yang memiliki kepentingan untuk masuk ke wilayah mereka. Mungkin kalian bekerja di suatu perusahaan tertentu di wilayah yang ada hukum adat seperti saya bilang tadi. Sini kita masuk aliran-aliran besar dalam etika. Yang pertama, etika deontologi. Itu etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Ya. Suatu tindakan kita itu dianggap baik atau buruk, nah, itu sesuai enggak dengan hak atau kewajiban yang seharusnya. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu ternyata kewajibannya tidak tercapai, maka
ya dianggap gagal, ya kan? Karena yang dianggap kan kalau kita dalam melakukan sesuatu itu nilainya, nilai akhirnya, sehingga dapat bermanfaat tidak, dapat merubah tidak sesuatu yang telah salah. Selanjutnya ada etika teleologi. Yang pertama, pandangan bahwa etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut. Nah, kalau yang ini yang kebalikannya dari yang tadi, ini lebih kepada dilihat kepada akhirnya, tujuan akhirnya, sehingga tujuan itu sesuai enggak dengan apa yang seharusnya, ya kan? Nah, di sini ada etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat dari suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal, tapi pada pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Orang tidak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang baik. Inilah nilai etika ini. Jadi kita dituntut bukan untuk hanya melakukan tindakan yang baik, tapi kita lebih dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik, kan? Jadi yang dituntut di sini pribadi kita, perubahan dari pribadi kita. Bagaimana pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Orang tidak hanya melakukan tindakan baik, melainkan menjadi orang yang baik. Itu intinya ya. Jadi karakter moral ini dibangun dengan cara meladeni perbuatan yang baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Nah, dari sini kita meneladani apa yang perbuatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, perbuatan-perbuatan baik, sehingga dapat menjadi pedoman hidup kita, kan? Setengah jam nggak ada pertambahan mahasiswa ya, si 2 ya. Kita lanjut aja ya. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai dalam etika Pancasila ini lebih kepada yang ada dalam pasal dalam sila-sila Pancasila. Itu sila pertama ketuhanan, ada sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Ya, ini sudah saya ulang-ulang di pertemuan sebelumnya. Di suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, tapi juga sesuai dengan dan mempertinggi nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Kita bahas sila persilanya. Yang pertama, dalam sila pertama secara hierarki, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Ya. Jadi ini nilai yang tertinggi. Kenapa? Karena menyangkut kepada nilai kita, spiritual kita kepada Sang Pencipta. Ya. Kita sesama muslim berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai-nilai spiritual kita yang dapat kita bangun untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya. Nilai ketuhanan akan menghasilkan kespiritualan, ketaatan, dan toleransi. Jadi kalau kita
melaksanakan nilai-nilai ketuhanan ini, sikap toleransi kita juga harusnya berubah menjadi lebih baik. Ya, kita hidup di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Jadi kalau seperti yang banyak dikatakan orang, kalau kita muslim, kita tidak diganggu kalau ibadah dengan agama lain. Jadi kita tidak usah heboh kalau agama lain sedang ibadah. Jangan pula kita juga merasa terganggu karena ibadah yang dilaksanakannya. Kan? Itu tidak baik. Itu bukan nilai toleransi. Nilai toleransi di sini yang kita maksudkan adalah kita tidak mengganggu agama orang. Ya, kita hanya menjalankan agama kita. Kan? Itu prinsipnya. Nah, orang juga pasti tidak akan mengganggu dengan agama kita. Agama lain juga tidak akan mengganggu agama kita. Sinilah, karena semua agama masing-masing sudah paham akan nilai-nilai toleransi. Kan? Saya juga banyak kawan-kawan dari non-muslim. Saya ada kawan dari Chinese, dari Kristen ada. Ya, dari Buddha pun ada, dari Hindu pun ada. Mahasiswa saya di WISU semalam ada mahasiswa dari Hindu, ada mahasiswa dari Buddha. Ya, dia harus kita bangun itu. Makanya sangat ngeri saya lihat kalau sampai ada yang mempermasalahkan agama dalam kehidupan. Ya kan? Dalam sila kedua yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, perbuatan kita baru dianggap baik kalau sudah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Bagaimana kita beradab? Apakah adab kita baik kepada sesama manusia, terutama tetangga kita, atau mungkin orang tua kita, mertua kita, ya, saudara kita? Bagaimana adab kita? Bagaimana keadilan yang kita terapkan terhadap anak-anak kita misalnya, terhadap keluarga kita? Dan itu hanya bisa, keadilan itu tidak ada takarannya. Tidak ada takaran yang pasti. Karena pada prinsipnya bahwa keadilan itu setiap orang pasti nilainya berbeda. Ya. Nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Nah, jadi nilai kemanusiaan ini jika kita terapkan pasti menghasilkan tolong menolong. Kita hobi dalam tolong menolong dalam masyarakat, ya kan? Seperti yang saya bilang. Ya, kerjasama, kerja bakti dalam masyarakat. Ikut serta kita, jangan abai. Orang kerja bakti di lingkungan sekitar rumah, kita mengunci diri. Jangan selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai kemanusiaan kita dapat tumbuh, kan? Mohon maaf, saya minum dulu ya.
Selanjutnya nilai ketiga yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai tadi yang saya bilang dengan masalah toleransi. Jadi kita membangun persatuan dan kesatuan itu bukan dengan sesama kita. Ya. Bukan dengan sesama kita, bukan umat gereja dengan umat gereja, bukan. Itu bukan persatuan. Kalian memang sudah bersatu di situ. Bukan dengan umat Islam dengan umat Islam, bukan. Kalian memang udah satu, kalian memang sudah saudara. Gimana kita membangun hubungan baik, hubungan bersama antara umat beragama. Tidak ada lagi rasa saling curiga. Sehingga kehidupan sosial dalam masyarakat juga berlangsung baik. Jika tidak, semua bangsa-bangsa curiga, pasang hal-hal yang curiga, bisa bahaya, hati-hati. Ya. Selanjutnya di sila keempat, dalam kaitannya dengan kerakyatan ini terkandung nilai-nilai yang sangat penting. Ya, dalam sila keempat itu nilai yang sangat penting yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Ya, bagaimana kebijaksanaan dalam hal kita bermusyawarah, berorientasi pada tindakan, pada nilai kebaikan yang tertinggi. Kan? Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain. Jadi dalam sila kelima, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Jadi prinsip keadilan di sini kita ambil titik tengahnya bahwa suatu perbuatan itu dikatakan baik apabila sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat secara umum. Ya, kalau dalam secara khusus dalam masyarakat adat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka memang punya aturan sendiri. Kalau kita masuk ke wilayah mereka, pastinya kita harus menghormati. Jangan sampai kita melanggar nilai-nilai adat yang ada. Mentang tidak melanggar nilai-nilai dalam secara sosial, secara umum. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah masuk ke wilayah adat, maka yang kita perhatikan adalah nilai-nilai adat. Ya, kalau kita bicara masalah suatu wilayah yang memiliki nilai adat, maka yang kita ambil bukan hukum nasional, tapi hukum adat setempat. Di apa pendapat kita itu baik tidak terhadap dampaknya terhadap masyarakat adat, bukan masyarakat nasional. Seperti yang kasus yang terjadi ini ya, saya tidak bisa menyalahkan orang itu salah atau tidak, tapi saya bilang kita harus pandai berpikir ya dalam masyarakat. Kalau memang tidak mau jadi masalah, jangan pernah bicara masyarakat adat tertentu yang belum kita tahu betul masyarakatnya. Kita hanya tahu masyarakatnya dari mana, mungkin dari buku sejarah, ya, dari berita-berita internet. Terus kita ceritakan di depan kamera, di media sosial, yang terakhir menjadi masalah. Walaupun di sana ada nilai-nilai politiknya, jangan bilang nilai politiknya dulu, ya. Yang penting sih selalu saya ingatkan, yang pertama, jangan pernah kita menyakiti saudara-saudara kita dari wilayah manapun, ya. Selalu toleransi, saya selalu tekankan toleransi dengan
semua umat masyarakat. Ya, masyarakat kita ini kalau dari Sabang sampai Merauke itu sangat amat banyak. Ya, cara bicara berbeda, cara berpakaian berbeda. Ya, jangan jadikan itu sebagai bahan hinaan, tapi lebih kepada inilah keberagaman budaya kita. Ya, yang hal ini juga sudah diakui dunia bahwa Indonesia sudah adalah yang memiliki paling banyak budaya dan bahasa daerah. Ya kan? Kenapa kita harus mengusik? Walaupun cakap kita tidak salah, ingat kita tinggal di masyarakat luas. Tidak semua orang suka sama kita. Ya. Jadi dalam bertutur kata bersikap ya yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai keadilan di sini dapat menghasilkan apa? Pertama, nilai kepedulian. Jadi kita peduli nih sama orang. Contoh kecil apa? Ya, contoh kecilnya apa nilai kepedulian ini? Jika tetangga ada yang sakit, mungkin mereka tidak memiliki kendaraan membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit, kita bisa membantu jika kita punya kendaraan. Ya, kalaupun kita tidak punya kendaraan, kita bisa membantu dengan apa? Misalnya kita menelponkan ambulan, ya kan? Oh, di sini bagus. Jadi di sini nilai-nilai kepedulian itu lebih kepada kita peduli dengan sesama. Yang contoh kecil aja dalam masyarakat lingkungan kita, ya kan? Masyarakat lingkungan kita, bagaimana masyarakat dalam kehidupan itu pasti ada saja. Misalnya tetangga sakit, kalau tetangga kita itu tidak punya mobil untuk membawa keluarga yang sakit, kita punya, kenapa enggak kita pinjamkan? Kita bantu mengantar keluarganya yang sakit. Ya, ini nilai-nilai yang perlu diambil. Atau jika kita juga tidak punya kendaraan, kita bisa membantu mereka dengan menelpon ambulan. Ya kan? Ada hal-hal yang dapat memunculkan nilai kepedulian kita yang menjadi nilai positif dalam masyarakat. Jangan kita ada orang sakit kita cuek, ada orang meninggal kita cuek. Ada orang meninggal, kalau kita bisa bantu sebatas mana kita bisa bantu, ya kan? Jangan cuek, jangan cuma datang sebentar habis itu pulang. Ya, itu keranda. Saya bilang, ingatkan kepada keluarga kita yang laki-laki, itu keranda tidak bisa jalan sendiri. Ya, minimal kalau yang perempuan mungkin datang ke tempat orang meninggal hanya sebatas sampai ngaji, habis itu pulang, ya kan? Mungkin ngaji Yasin bersama di situ, habis itu pulang. Siang mau dimandikan itu udah atau selesai dimandikan, yang perempuan pulang. Ingatkan yang laki-laki, ibu-ibu, ingatkan suaminya, ingatkan anaknya yang sudah remaja, yang sudah bisa bertanggung jawab. Kenapa enggak ikut mensolatkan jenazah itu? Kenapa tidak ikut mengantarkan ke kuburannya? Ya, disitulah nilai-nilai kepedulian kita secara sosial dalam masyarakat, sehingga kita dapat dinilai baik.
kan? Kecil loh sebenarnya, kecil kali. Tapi dengan kita mengabaikan itu, bisa jadi kita dinilai negatif sama orang. Ya, contoh misalnya ada yang meninggal, kalian open tak open, kalian datang kasih bantuan, kalian datang sebentar, salam-salam, kalian pulang. Alasan ada kerjaan, pulang. Siang pun tidak juga datang. Ya, mungkin kerja, iya kerja, tapi sempatkanlah sepala 15-20 menit duduk di situ. Ya, kalian nggak bisa telat pergi kerjanya, ini nggak bisa telat. Kalian bisa akali, kalian kerja misalnya masuk jam 8, kenapa kalian nggak datang ke tempat yang meninggal misalnya jam setengah 7? Nilai-nilai kepedulian, ya kan? Ada cara. Kalian datang ke tempat yang meninggal setengah 7, kalian duduk situ 10-15 menit, 7 kurang 15, kalian udah bisa pulang berangkat kerja. Jadi nilai kepedulian kalian, nilai sosial kalian ada, kerjaan kalian tidak terganggu. Ya kan? Harus ada manajemen waktu sehingga baik bagi hubungan sosial kita. Ya, jangan mau menang sendiri. Ada juga kesejajaran ekonomi. Kesejajaran ekonomi ini gimana? Ya, misalnya kalian mampu, ada tetangga yang tidak mampu. Ya, bukan mampu lagi, kalian berlebih misalnya lah uang kalian berlebih. Ada tetangga nggak mampu, kenapa nggak dibantu? Kan? Bantu. Rasanya kalau dibantu dengan uang nilai terlalu kecil, kenapa nggak bantu dengan makanan? Saat kita masak, lebihkan makanannya, kasih ke tetangga yang memang membutuhkan. Ya kan? Itu nilai-nilai yang bisa dibangun juga. Ya. Jadi kita peduli terhadap sesama, terhadap sekitar kita. Jadi kita tidak kaya sendiri. Nanti dibilang kita sebagai orang kaya sombong. Nggak dengar. Suaranya udah ini. Bentar ya. Coba kita tes dulu ya. Tinggi nih kok, tinggi, suaranya tinggi. Coba kita tes dulu ya. Tinggi nih kok, tinggi. Oke. Kita masuk di materi terakhir, tingkat norma dalam masyarakat. Materi terakhir kita, pertama, cara. Bagaimana cara kita dalam masyarakat? Caranya apa? Cara kita bersosialisasi, cara kita bertutur sapa sehingga kita bisa dianggap baik. Ya kan? Kita utamakan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kemasyarakatan. Ya, bukan nilai-nilai yang ada dalam keluarga kita. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan ini apa? Lebih kepada hal-hal yang biasa hidup dalam masyarakat. Ada nih dalam masyarakat hidup dia, tapi tidak dalam aturan nasional. Contoh
Kalau di Aceh misalnya ada hukuman cambuk misalnya, ya kan, di Aceh ada hukuman cambuk, ya berlaku di Aceh, tapi hanya sebatas wilayah Aceh, tidak berlaku secara nasional. Dia hanya kepada masyarakat Aceh atau masyarakat yang hidup di wilayah Aceh. Jika melanggar aturan yang dalam masyarakat Aceh, maka diadili secara syariah sesuai hukum syariah yang berlaku di Aceh. Jadi itu yang seperti saya bilang, di mana kita berdiri, hukum itu yang kita pegang, bukan hukum nasional. Jadi kalau kita membicarakan masyarakat tertentu, pasti kita harus tahu nilai-nilai hukum dalam masyarakat itu, kan? Jangan seenaknya, jangan semaunya. Kalaupun mereka tidak sakit hati, ini dunia politik. Kalaupun mereka tidak sakit hati, mereka bisa dipanas-panaskan untuk menjadi sakit hati. Kita harus sudah tahu resiko itu. Ya, saya bilang misal ya, saya bukan menuduh atau menjudge sesuatu. Kita harus pintar menganalisa. Kan? Kita salah bicara aja di media sosial, salah bicara di Facebook, kita bikin status menyinggung sesuatu, kita bisa menyinggung seseorang, kita bisa dilaporkan ke polisi, kan? Hati-hati. Hal-hal sekecil itu harusnya kita tahu, apalagi kalian sebagai mahasiswa harus lebih smart, harus lebih pintar, lebih jeli dalam melihat sesuatu situasi, sehingga kalian tidak terjebak dalam situasi yang menyangkut masyarakat. Selanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan di sini jadi bagaimana sikap kita berperilaku dalam masyarakat, kan? Contohnya apa? Seminimal mungkin masalah pakaian, ya kan? Misal ada seseorang pakaian yang biasa dipakainya terbuka, seperti di wilayah Bali, ya kan? Di Bali itu kan wilayahnya terbuka, pakaiannya hampir rata-rata terbuka. Saat masuk Jawa, jangan dipakai seperti itu. Toh orang bule saja mereka tahu, ya. Jarang orang bule kita lihat berpakaian bikini tidak selain di pantai, selain di laut, ya kan? Pasti di tempat-tempat wisata mereka pakaian terbuka, tapi kalau yang di tempat-tempat umum pasti mereka ada melakukan tutup lagi terhadap pakaian-pakaian mereka, lebih tertutup lagi. Masa orang-orang asing lebih mengerti tentang adat istiadat dalam negara kita, kan kita sendiri tidak mengerti. Dan yang keempat ada adat istiadat. Adat istiadat lebih kepada gimana yang berlaku dalam suatu masyarakat adat tertentu, sehingga masyarakat adat itu tidak kita singgung, tidak kita sakiti. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Tidak terdapat adanya pemaksaan suatu agama tertentu kepada orang lain. Nah, dalam hukum adat juga ada nih, tidak dipaksakan agama tertentu kepada orang lain. Yang berarti hukum-hukum adat ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai dalam hak asasi manusia yang selalu didengungkan dalam masyarakat, kan? Oke, ini pertemuan
kita hari ini pertemuan 9-10 atau pertemuan 1-2 setelah UTS. Setelah UTS semalam saya belum update ya berapa yang sudah ngirim, tapi ingatkan juga kepada seluruh teman-teman mungkin yang belum UTS, segera UTS. Untuk tugasnya sudah saya jelaskan, sudah saya berikan, silahkan dikerjakan supaya nilainya nanti tidak nyendat, karena kita tidak lama-lama di bulan 3 nanti sudah masuk semester baru ya. Jangan santai, ini udah 10 kita sampai 15 ya. Hari ini pun cuma 2 orang yang datang ya, Fatimah Zahra dan Reza Abdillah ya. Yang lain pun nggak tahu nih saya kemana. Sutini sama saya cuma masuk 2 kali ya. Ini udah Zoom keempat kita. Zoom iya, di Zoom berarti yang kali ini dia izin ya. Zoom ketiga semalam dia nggak ada. Dia cuma Zoom pertama kedua dia hadir, ketiga nggak ada. Kalau si Rizky Yana iya, Rizky Yana pun masuk di pertemuan pertama kedua. Di Zoom pertama kedua dia masuk, ketiga keempat dia udah nggak masuk. Celia juga nggak masuk. Celia pertemuan pertama dia masuk, kedua nggak masuk, ketiga dia masuk, keempat dia nggak masuk. Budi Saputra hanya pertemuan pertama dia masuk, hanya jam pertama dia masuk ya. Jadi tolong diingatkan untuk semua kawan-kawannya agar masuklah, aktifkanlah Zoom-nya ketika mengajar nanti, karena Zoom ini juga diawasi oleh pihak kampus ya. Jadi saya nggak bisa bikin absen kalian kalau memang orangnya nggak masuk ya. Ini ada absennya ya, saya udah dikasih absennya. Nah, kalau mahasiswa yang nggak masuk, nggak mungkin saya bikin masuk. Sehingga sangat tidak baik nanti dalam pihak kampus ya. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para penonton atau penonton dari channel ini, saya mohon bantuannya untuk ditonton tanpa dijeda, di like, di komen, dan di subscribe serta aktifkan lonceng setiap menonton akun ini, sehingga jika ada update baru masalah pendidikan yang saya ajarkan tidak ketinggalan ya. Jadi di sini saya bukan hanya materi saja seperti di video-video dalam channel saya ini. Kalian juga bisa lihat di situ ada masalah futsal ya. Futsal saat ini sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di situ saya ambil pun bukan
orang hanya bermain futsal, tapi bagaimana materi-materi yang diberikan oleh pelatih, ya. Ada juga di situ kayak bulu tangkis itu ya sebatas orang-orang bermain karena kita belum dapat pelatihnya, ya. Ada juga di situ nanti tenis meja akan apa, jadi ada olahraga yang hidup di sekitar tempat tinggal saya khususnya akan saya upload. Atau jika para penonton ada ingin usul olahraga apa yang ingin dimasukkan ke channel ini, silakan tulis komentar kalian di bawah dengan membilang olahraga apa yang ingin kita mainkan, ya. Di sini juga ada permainan two shot, ya, permainan tempo lalu. Kalau kalian ingin juga dimainkan, sebisa mungkin akan cepat kita buat videonya, ya. Silahkan komentar, bantu juga channel ini agar cepat berkembang sehingga kita bisa bikin olahraga yang berbagai macam. Jadi di sini pendidikannya tidak terpusat pada hanya materi, tapi juga kepada praktek materi. Kebetulan semester ini saya ngajar di Universitas Deli Sumatera. Saya mendapat mata kuliah Pancasila, maka yang saya masukkan kali ini adalah Pancasila, ya. Untuk semester berikutnya jika memang materinya berubah, ya pasti saya upload materi yang lain lagi, mudah-mudahan berubah. Jadi ada berbagai macam materi, ya. Kalau kalian juga ingin dijelaskan tentang suatu materi tertentu, saya khususnya sebagai dosen hukum berkaitan dengan hukum, silahkan kalian tulis komentar. Mungkin dengan video yang saya buat dapat membantu siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu materi tertentu, ya. Di sini kalian juga bisa membantu agar channel ini terus berkembang, cepat dimonetisasi, karena channel ini lebih kepada pendidikan, nilai-nilai pendidikan, ya. Apa saja akan kita lakukan selama positif, ya. Saya rasa hanya sekian penutup dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon bantuan kepada semua pemirsa, penonton, pejuang keadilan, dosen Universitas Deli Sumatera Utara. Ini keadilan di sini adalah keadilan pendidikan. Jadi intinya kita harus memperjuangkan pendidikan untuk anak-anak kita. Mohon bantu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya sehingga channel ini dapat berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.